Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warohmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Ibu Dr. Fairuz, spesialis patologi anatomi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan, selama ini saya cuma dengar namanya nih. Oh Dr. Fairuz. Alhamdulillah akhirnya bertemu nih di program acara Hidup Sehat, Ibu Dokter. Iya. Baik pemirsa, sesuai dengan narasumber kita pada hari ini, tentunya tema program acara Hidup Sehat berhubungan tentang patologi anatomi, yang mana cara mendeteksi penyakit melalui cairan dan jaringan di laboratorium patologi anatomi. Benar ya Ibu ya? Benar. Luar biasa sekali pemirsa tema kita pada hari ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya edukasi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Fairuz. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 08117433 133, 08117433 133. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami di Studio TVRI Jambi. Baik Dr. Fairuz, sebelumnya ini mungkin pemirsa penasaran juga nih, Dr. Fairuz spesialis patologi anatomi. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin selayang pandang tentang Dr. Fairuz dan juga seperti apa sebelum kita masuk tema patologi anatomi ini, apa sih patologi anatomi ini? Silakan dokter, diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik. Ya, para pemirsa, saya Dr. Fairuz. Saya Mbak Mawaddah, saya kalau bekerjanya itu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Luar biasa, makanya dokter tadi ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau untuk praktek yang lab patologi anatomi ini di Jambi adanya untuk swasta ya Mbak ya, ada di Rumah Sakit Arafah, Rumah Sakit Siloam. Kalau untuk rumah sakit pemerintahnya ada di Rumah Sakit Matahir tentunya dan Rumah Sakit Abdul Manap. Baik dokter. Mungkin ini tentang patologi anatomi ya. Iya, sekilas tentang dokternya juga nih dulu nih. Saya menarik sekali dokter, katanya sudah spesialis patologi anatomi. Silakan dokter. Iya, dokter saya tetap di bidang keilmuan saya ya sebagai patolog. Karena kami di bidang pendidikan juga, maka mungkin banyaknya ke riset ya, riset dan pengembangan inovasi ilmu pengetahuan khususnya di bidang patologi anatomi. Kebetulan saya juga ketua cabang perhimpunan dokter spesialis patologi anatomi cabang Jambi. Wah, jadi kita punya perhimpunan dokter PA. Jadi patologi anatomi itu disingkat PA gitu ya, dokter PA. Nah, yang punya cabang untuk perhimpunan dokter-dokter kita di Jambi ini. Dan kebetulan saya ketuanya. Wah, luar biasa. Dan di sini juga saya mewakili juga IDI Kota Jambi ya. Oh iya, benar IDI Kota Jambi menugaskan saya juga untuk menjadi narasumber lah di acara ini. Baik, dokter. Tentunya juga program Hidup Sehat sangat bersinergi sekali ya dengan IDI ya dokter ya, sehingga narasumber yang luar biasa selalu diutus untuk jadi narasumber pada program Hidup Sehat kita. Baik dokter, membahas tentang patologi anatomi. Mungkin pemirsa banyak yang masih belum paham atau mungkin masih jarang mendengarkan apa sih ini patologi anatomi. Dokter silakan mohon dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang temanya lebih detail. Silakan dokter. Oke, mungkin patologi anatomi ini jarang ya pemirsa ya. Jadi jarang sesuatu yang agak aneh gitu dalam tanda kutip ya. Jarang dipakai, jarang disebut. Orang gitu paham apa itu patologi anatomi. Nah ini patologi anatomi itu seperti juga patologi klinik. Kalau masyarakat kan taunya periksa darah, periksa air kencing gitu kan. Nah itu kan patologi klinik. Patologi klinik namanya. Nah patologi anatomi ini sama, cuman dia sampelnya adalah jaringan. Bisa jaringan operasi gitu. Dan cairan juga bisa ya, misalnya cairan dari paru-paru yang dipasang selang kan diambil cairannya namanya efusin. Itu juga dikirim ke patologi anatomi. Jadi makanya kita itu banyak berhubungannya dengan sejawat dokter spesialis yang lain seperti dokter bedah onkologi, dokter penyakit dalam, dokter kebidanan. Itu yang mengirimkan sampel-sampel pasien kan ke patologi anatomi. Jadi kayak di balik layar. Jadi pasien nggak ketemu sama kita,
karena kita berhubungannya dengan dokter klinisnya. Lebih spesifik lagi berarti dokter lebih ya, spesifik bukan berarti lagi. Dari pasien malah yang konsul ke dokter patologi anatomi. Tapi ada nggak masanya dokter pasien yang bisa langsung konsul ke dokter patologi anatomi? Oh, ada itu. Jadi di dalam tingkatan pemeriksaan PA ini, jadi saya singkat PA aja ya. Saya pun juga agak belibet nyebutnya patologi anatomi. Jadi kita bilangnya PA ya. Baik, pemeriksaan PA ini ada berbagai macam tingkatan. Mulai dari yang minimal invasif sampai yang invasif ya. Baik. Yang minimal invasif itu istilahnya adalah mengambil cairan sampel cairan aspirasi massa tumornya pakai jarum halus. Nah itu namanya kita singkatnya BJAH atau FNAB, Fine Needle Aspirasi Biopsy. Itu bahasa Inggrisnya. Nah itu biasanya kita ketemu pasien karena dokter bedahnya mengirimkan pasien ke kita untuk diambil sampelnya menggunakan jarum halus. Betul. Nah itu nanti saya harus mengambil sampel itu langsung, tidak bisa oleh analisnya kan. Oh, nggak boleh diwakili oleh perawat tidak boleh. Atau oleh pembantu dari dokter PA, nggak boleh. Nggak bisa, kan kalau misalnya ambil darah kan bisa diambil analisnya. Misalnya suster atau perawat pendamping dari dokter boleh gitu ya. Kalau dari kita PA harus dokter PA-nya. Jadi itulah kita bertemu dengan pasien ya. Jadi orang tahu oh ini dokter PA-nya ya gitu. Jadi mungkin itulah momennya ya ketemu sama langsung dengan sama pasien pasiennya. gitu. Nah itu biasa tindakannya emang dihandle sendirian oleh dokter PA atau ada beberapa dokter lainnya juga atau seperti apa biasanya nih dokter? Jadi nanti pasien itu kan ke dokter klinis dulu. Nanti dokter klinisnya mau itu dokter bedah atau dokter penyakit dalam atau dokter anak gitu. Nah kan dia akan mengirimkan formulir lah ya. Iya, benar. Mohon pemeriksaan FNAB, nanti pasiennya ke laboratorium. Nah jadi pasien itu ke kita langsung. Jadi dijadwalkan lah gitu nah kan untuk pengambilan sampel FNAB-nya. Iya, betul. Nanti saya pasti akan dibantu oleh asisten saya ya. Baik. Jadi ada dua orang gitu, satu orang yang mendampingi saya menyiapkan alat dan segala macamnya. Nanti kami yang mengambil sampelnya langsung ke pasiennya. Begitu. Tapi bukan berarti harus ada dokter bedah juga ikut di situ atau mungkin dokter yang mengarahkan tadi untuk ikut tidak ya dokter ya? Enggak. Jadi nanti hasilnya misalnya saya ambil nih. Nah, biasanya 3 sampai 5 hari hasil keluar kan. Nanti hasilnya nanti diambil pasien dibawa lagi ke dokter klinisnya. Atau kalau rumah sakit nanti langsung dikasih ke dokter klinisnya. Jadi pas dia kontrol dibaca sama dokter klinisnya, nanti dokter klinisnya yang akan menyampaikan hasilnya itu menerangkan ya. Apakah itu apakah itu nanti dokter klinisnya ke pasien. Gitu. Ternyata berarti dokter PA ini supporting dokter spesialisnya. Supporting ya, sama dengan radiolog, sama dengan dokter patologi klinik. Betul. Ya, sama. Makanya dibilang balik layar tadi padahal penting sekali, begitu ya dokter ya. Baik, kita masuk ke tema kita nih dokter nih udah ngarah nih. Mungkin pemirsa udah mulai ngerti nih apa itu patologi anatomi ini. Nah, kemudian dengan tema kita nih, memang temanya agak berat nih. Bagaimana mendeteksi keganasan penyakit. Nah, tapi melalui dengan mengambil jaringan atau cairan untuk diarahkan ke laboratorium patologi anatomi. Bisa dijelaskan nih dokter karena kalimatnya agak sedikit berat ini, tapi memang ini penting buat pemirsa yang tentunya ada mungkin merasa berinteraksi dengan kata-kata tersebut seperti keganasan penyakit, tumor atau bahkan hingga kanker. Dokter. Mohon dijelaskan dokter, silakan. Nah, jadi kalau ada misal saya contoh kasus lah ya biar ngerti gitu nah kan. Misal ada benjolan di payudara misalnya itu ya. Itu kan akan dokter klinisnya akan sebelum dia melakukan tindakan dia harus tahu ini benjolannya jinak atau ganas nih. Karena kan beda. Kalau jinak apa beda ganas apa. Nanti kalau misalnya perlu dilakukan penegakan diagnosis dia akan ngambil sampel. Nah, namanya biopsi ya. Biopsi. Dia ambil sampel, nanti dikirimkanlah sampel itu ke lab patologi anatomi. Ntar pasiennya pulang toh. Pasien kan pulang udah nunggu kan. Nah, nanti kami mulai memeriksa memproses jaringan itu. Oh, jadi hanya diambil seperlunya tadi ya. Itu kalau biopsi ya, kalau biopsi diambil atau kalau misalnya dia diangkat in toto berarti diambil semua, dikirimkan bisa juga. Dokter. Itu kalau itu menerangkan kapan sih biopsi, kapan itu dokter klinisnya yang lebih kompeten. Jadi kami terima nih di lab nih jaringan operasinya. Ntar kita proses. Nanti kita lihat, nanti saya melihat di bawah mikroskop apakah selnya ini jinak atau ganas. Nanti saya jawab. Nah, hasilnya akan kami kirimkan ke
dokter klinisnya. Nanti beliau yang akan menentukan mau diapain ini pasiennya berdasarkan hasil dari kami gitu. Baik, menarik nih dokter. Saya masih mau bikin pemirsa penasaran nih dokter. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Fairuz, SPPA. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Nantinya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Dr. Fairuz, spesialis patologi anatomi. Baik dokter, tadi saya gantung nih buat pemirsa penasaran tentang seperti apa sih cara mendeteksi dari terutama penyakit-penyakit ganas seperti ya dokter ya. Tadi dokter sudah spill sedikit tentang adanya biopsi, kemudian setelah dokter lakukan tes biopsi itu dan dokter berikan kembali ke dokter spesialisnya. Nah bisa dilanjutkan dokter, itu tahapannya seperti apa saja nih dokter setelah dari biopsi tadi? Persilakan dokter. Nah jadi tadi waktu pertama periksa itu kan kita menggunakan teknik yang paling dasar ya, itu namanya pemeriksaan hematoselin eosin, pewarnaannya dengan yang basic, paling basic. Tentukan ini jinak atau ganas. Baik. Misal ganas nih jawabnya ya, misalnya ganas, kita kirimkan ke dokter bedahnya ya, dokter bedahnya misal. Nanti tentu beliau akan melakukan tindakan kan atas dasar dari hasil dari kita. Nah selain operasi mungkin mereka harus menentukan jenis kemoterapinya. Nah, misalnya kanker payudara misalnya. Nah, itu mereka memerlukan data lagi dari kita. Apakah ini respon terhadap kemoterapi hormonal atau kemoterapi yang lain gitu. Nah, maka perlu dilakukan pemeriksaan lagi dari sampel yang sudah ada untuk memeriksakan namanya imunohistokimia. Jadi imunohistokimia itu lebih detail lagi, lebih tinggi lagi ya untuk menentukan oh ini tumornya jenisnya respon misalnya kalau dikasih obat terapi yang hormonal gitu. Ini tidak gitu. Jadi itu kita ada lagi pemeriksaan tingkatnya lebih tinggi lagi untuk menentukan jenis kemoterapinya. Atau misalnya kanker kelenjar getah bening. Ya, nah gitu itu kan macam-macam tuh obatnya. Regimennya, regimen kita bilangnya ini, regimen ini. Berarti setiap reaksinya juga bisa kembali lagi ke PA, dokter PA lagi yang menganalisa. Misalnya tapi kan udah dikasih treatment ini atau terapi ini, balik lagi ke dokter PA untuk melihat seperti apa reaksi kimianya. Oh seperti itu. Jadi apa namanya itu? Cuman sampelnya enggak, oh berarti dioperasi lagi dok, enggak. Jadi hasil operasi yang kemarin kan kita tanam di dalam lilin ya. Jadi kalau hasil operasi itu ada namanya blok parafin. Blok parafin itu si sampel jaringan operasi kita tanam di dalam lilin. Jadi nanti kalau tetap aktif karena disimpan dengan baik tadi. Dengan baik. Nanti kalau misalnya diperlukan pemeriksaan, Dokter Fairuz kami memerlukan informasi tentang estrogen reseptor, tentang panel-panel yang diperlukan untuk beliau menentukan jenis kemoterapinya. Maka kami akan periksakan dari sampel yang itu. Gitu. Berarti bisa dipakai kembali. Jadi bisa bukan berulang-ulang diambil lagi sel cairannya atau jaringannya enggak ya? Enggak. Karena kita juga kalau diulang-ulang ya, dokter. Kita potong jaringan itu sampai 4 mikron ya, 4 mikron. Jadi tipis banget. Jadi enggak begitu enggak habis gitu sampel. Kecuali kalau sampelnya dikit banget 0,01 gram ya itu ya kan, habis cetak semuanya. Cuma kalau misalnya masih bisa digunakan terapi untuk berikutnya lagi tetap di situ. Tetap ambil sampel itu kita menggunakan teknik yang lebih canggih ya, lebih tinggi lagi ya dari yang basicnya. Cuma kalau misalnya jawabnya, misalnya oh ini dokter Fairuz ini jinak atau ganas? Oh ternyata jinak, infeksi saja, misalnya gitu. Nah kan, oh tadi yang benjolannya dikirain ganas ternyata hanya infeksi, maka dokter klinisnya itu akan mengasih antibiotik dulu. Gitu. Nah, jadi itu memang penentu tindakan selanjutnya atau terapi apa yang akan diberikan kepada penyakit tersebut. Betul. Begitu, dokter, jadi dokter klinis memang menunggu-nunggu hasil dari PA tuh biasanya. Dokter Fairuz sudah belum hasilnya kayak gitu. Ternyata apalah daku tanpa dokter PA berarti kalau bagi dokter spesialis berarti ya, karena di situ saling keterhubungan. Keterhubungan ya, ada informasi penting yang diambil oleh dokter PA di mana bukan hanya
dokter spesialis saja yang menghadapi pasien, tapi ternyata di balik layar itu ada dokter PA yang ada peran pentingnya juga, begitu dokter. Ikut pening ya gitu. Iya, ikut andil ya ternyata gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih dokter, kalau untuk pengambilan sampel, kalau di mana sakitnya di situ diambil ya dokter ya. Nah, ini saya jadi penasaran dokter. Apakah memang kalau di payudara diambil yang di payudaranya atau memang benar-benar di tumornya itu atau seperti apa nih dokter? Bisa diberikan edukasinya untuk pemirsa mungkin. Ada yang takut nggak sih dokter? Pernah nggak punya pengalaman yang mau ketemu dokter PA secara langsung itu, aduh nggak berani, takut, masa yang bagian yang tumor atau yang parahnya sih yang malah diulik. Nah, boleh dijelasin dokter mungkin pengalaman dari dokter Fairuz sendiri, silakan dokter. Iya Mbak. Jadi memang kalau misalnya kayak FNAB tadi ya, kalau kayak tadi ngambil aspirasi itu ya kan, itu memang sering ya saya mendapati pasien yang misalnya tumornya di leher gitu, tumor di leher. Nah, dia kan mau diambil FNAB. Ya, cemas ya kayaknya. Dia disuruh baring kan. Ibu dia kasih sedikit ya kepala, oh di mana dong ngambilnya? Di tempat tumornya di leher, kaget ya kan? Karena memang kalau FNAB kita memang mengambil di benjolannya. Langsung pada jaringan yang misalnya kalau di leher, langsung di benjolan itu yang kita ambil. Ya kalau misalnya bagaimana kalau benjolan di dalam, misalnya nggak di luar, itu kita perlu guide dengan radiologi. Jadi perlu join antara PA juga. Sama bagian radiologi untuk menentukan, oh ini saya ngambilnya di titik ini dengan sudut yang sekian, berapa senti kedalamannya, nah itu namanya USG guiding ya. Jadi untuk tumor-tumor yang di dalam, yang nggak kelihatan nih sama kita, kita perlu guide dari seorang radiolog ya, dia pakai USG itu ditentukan, oh dokter Fair ngambilnya di sini arahnya sekitar 1 cm 30 derajat. Nah, guide-nya itu ketika diambil sampelnya itu ada radiologinya atau enggak? Atau cuma ada radiologinya, kita berdua. Biasanya kita berdua. Itu ya, tapi untuk tumor-tumor yang memang perlu ya di dalam, misalnya di intraabdomen, di dalam perut yang nggak kelihatan. Tampak ya, tidak keluar. Atau misalnya pada gondok yang saya harus menentukan daerah mana nih padatnya yang harus saya ambil. Kan kalau materialnya kan nggak kelihatan. Ya. Nah itu ada tertentu kita memerlukan join dengan dokter radiologi. Tapi memang benar langsung pada infeksi atau yang terkena penyakit ya? Iya, justru harus kena. Kalau nanti salah kan? Bukan ngambil darah aja gitu ya dokter ya. Kalau cuma ngambil darah mah cuma sebatas patologi klinis ya dokter ya. Kalau itu terjadi perbedaan ya antara patologi anatomi dan patologi klinis. Karena kami memang patologi anatomi itu menilai langsung selnya. Jadi menilai langsung selnya, perubahan selnya, arsitektur jaringannya, apakah ini ada tanda-tanda keganasan atau tidak gitu. Nah, itu yang informasi itu yang perlu kami sampaikan ke dokter klinis sehingga terapi yang dilakukan itu efektif gitu ya. Betul. Berarti tentunya dokter PA lah yang menentukan stadium-stadium dari keganasan kanker itu dokter. Nah ini saya kan soalnya udah pernah dengar pasti, oh dia kankernya stadium ini, kankernya stadium ini. Berarti itu dokter patologi yang harusnya memang bisa menegakkan diagnosanya atau seperti apa nih dokter? Nah kalau kami ini diagnosis ya, kalau itu stadium begini, kalau stadium itu nggak hanya dari PA. Jadi stadium itu penentuan, oh ini 1, 2, 3, ada kriterianya. Misalnya dari ukuran tumor, dari ada tidaknya anak sebar ke kelenjar getah bening dan adanya metastasis jauh. Nah itu namanya TNM ya, nah kita istilahnya itu. Nah itu bukan hanya dari PA saja, tapi dari klinis itu dari itu tadi ada beberapa item gitu, nah beberapa variabel yang dia harus nilai sehingga menentukan oh ini stadium sekian. Jadi nggak cuma PA sih, kalau stadium itu klinis yang menentukan. Kalau kami ini butuh informasi juga dari PA. Misalnya kalau kami ini misalnya oh sudah sampai mana nih infiltrasinya, oh infiltrasi sel tumornya sudah sampai lapisan ini, nah itu ada poin nilainya untuk penentuan stadium. Jadi kami bagian dari penentuan stadium itu, pasnya gitu. Misalnya ada benjolan nih di mana di leher, kelenjar getah bening, saya gunakan. Kalau misalnya positif, berarti dia N-nya 1 misalnya gitu. Jadi itu kita menentukan itu, membantu menentukan stadium ya, membantu menambah informasi lah ya, lebih detail tentang penentuan stadium itu tadi dokter ya. Menarik dokter, karena memang banyak orang awam ini nggak tahu nih apa itu patologi anatomi. Kemudian ini saya juga baru dapat informasi lebih detailnya dari dokter Fairuz dan juga alhamdulillah memang sangat teredukasi sekali semenjak saya di Hidup Sehat ini dokter. Nah terutama apalagi sudah bisa ketemu orang-orang hebat seperti dokter. Nah yang ingin selanjutnya saya tanyakan, tadi kan kita udah bahas biopsi nih dokter. Nah biopsi dengan operasi itu sama atau beda nih dokter? Kalau untuk dalam bentuk tindakan atau sebagainya nih, boleh dijelasin silakan dokter.
Kalau operasi biopsi itu bagian dari operasi ya. Bagian jenis tindakan dari operasi. Ya operasi kecil lah kalau dalam bahasa awamnya kan, gitu kan. Jadi operasi itu kan tindakan mengambil jaringan kayak gitu kan. Nanti ada yang namanya biopsi, ada namanya eksisi. Banyak ya. Banyak tindakan. Jadi operasi itu kayak gimana ya? Jenis terapi operasi, cuman beberapa macam tindakan itu salah satunya biopsi. Jadi kalau biopsi itu mengambil hanya sebagian kecil gitu ya. Nah dia ngambil kecil untuk penentuan diagnosis gitu. Gitu ya. Jadi namanya biopsi. Cuma kalau misalnya biopsi macam-macam, ada yang eksisi, ada intutur dan segala rupa, itu banyak lagi. Jadi itu jadi biopsi itu hanya bagian dari operasi kan, bagian dari jenis operasi. Nah kan jadi dapat kan edukasinya, jadi lebih paham. Nah kemudian tadi dokter ada ngebahas juga seperti yang sering kami perempuan mungkin tentang pap smear. Ternyata pap smear itu di balik layar yang pentingnya adalah dokter PA. Nah bisa dijelasin dokter seperti apa sih peran dokter kalau untuk di pap smear itu sendiri juga dokter, silakan dokter. Jadi kalau untuk bagian kebidanan, jadi memang PA-nya ada di mana-mana, soalnya ada di bagian bedah, kebidanan, penyakit dalam, anak. Nah untuk kebidanan pap smear itu kami nanti yang ngambil swab, kan nanti di swab ya, diambil sampelnya oleh bidan atau oleh dokter umum atau dokter kebidanan. Nanti kan di swabnya itu nanti kan dioleskan ini kan di kaca slide. Iya benar, tahu. Nanti itu dikirim, nanti dikirimlah ke bagian PA. Nah tugas kami adalah memproses sampel itu sehingga bisa kami diwarnain dan kemudian dinilai di bawah mikroskop. Divisualisasikan kan, di bawah mikroskop dilihat, ada tidak mengarah ke keganasan, ada tidak istilahnya displasia atau prekanker lah kayak gitu istilahnya ya, prekanker, ada tidak jamur, ada tidak trichomonasnya gitu. Jadi itu PA akan melaporkan hasil dari penilaian mikroskopisnya gitu, nanti akan kami simpulkan dan kami kirimkan ke mungkin pasien bisa ngambil ya kalau hasil pap smear ya, nanti dibawa ke yang mengirim, apakah itu bidan, dokter umum atau dokter kebidanan. Ternyata penting sekali dokter ya. Nggak ketemu sama dokter virus, tapi ternyata yang bacanya adalah dokter virus yang memang benar-benar melihat apa hasil dari jaringan dan sel yang diambil itu. Dokter begitu ya, luar biasa sekali dokter. Nah kemudian yang saya ingin tanyakan nih dokter, bisa dicontohkan misalnya satu terjadi kasus. Nah, misalnya mulai dari yang ringan atau yang mulai dari yang harus diterapi atau bahkan keganasan ya dokter. Seperti apa misalnya kalau terjadi pada kanker payudara? Mohon izin dokter. Kanker payudara ya. Gimana sih tugasnya dokter PA ini gitu loh. Mulai misalnya dia kalau misalnya ditentukan secara tidak ganas, nanti seperti apa lanjutannya. Kemudian kalau yang ganasnya apa sih bedanya dokter ini? Kalau adakah bisa digambarkan ke pemirsa ketika tugas PA tumornya tidak ganas atau tumornya ganas, ada perbedaannya kah ketika untuk dijelaskan kepada orang lain? Silakan dokter. Nah ini mungkin contoh kasusnya kasus payudara aja ya, karena mungkin lebih sering terdengar atau sering memang kanker payudara merupakan kanker tertinggi ya. Aman dokter, setelah ini kita bahas lebih lanjut. Kita bikin penasaran dulu pemirsa dokter ya. Kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Virus, spesialis patologi anatomi. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Tentunya nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Virus, spesialis patologi anatomi. Udah lancar banget saya nyebut namanya dokter ini. Karena tadi patologinya agak ribet-ribet nyebutnya. Sekarang semenjak sudah diedukasi oleh dokter udah paham sedikit patologi tentang apa itu patologi anatomi. Baik dokter, tadi saya menggantung pertanyaan nih. Jadi pemirsa penasaran banget pasti. Dimana saya bertanya bagaimana tadi penata laksanaan nih. Kalau misalnya dokter ketemu penyakit seseorang yang dikonsultasikan dari dokter spesialis untuk dicek keganasan penyakitnya, mulai dari yang mungkin ringan atau yang memang sudah sampai ganas, adakah perbedaannya nanti ketika dokter menemukan hasilnya itu seperti apa nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan dulu pemirsa dokter, silakan dokter. Ya begini contohnya ya, misalnya gini kami menerima
sampel dari sejawat kami dokter bedah onkologi ya, dokter bedah tumor kanker payudara. Nah dari klinisnya itu mereka udah curiga ganas gitu, mungkin dari penampakan segala macamnya, tumor ganas payudara atau CA mame istilah kedokterannya kan. Pas kita udah terima, kita udah kita proses, kita segala macam, kita nggak menemukan keganasan gitu. Ternyata itu, ini yang sering saya temukan ya, ya Mbak ya, betul. Bahwa itu infeksi gitu, yang udah sepertinya tuh, oh ini yakin ini ganas gitu, nah kan, kita udah lihat semua ternyata infeksi, dan ini infeksi pada payudara, namanya mastitis. Jadi mastitis itu adalah infeksi payudara. Yang di Jambi ini itu yang paling banyak menyerupai keganasan itu adalah mastitis karena kuman tuberkulosis. Oh, jadi TBC. Ada penyebab lain begitu dokter, iya, ternyata jadi, ya. Kalau infeksi TBC pada payudara itu suka secara penampakan itu kayak ganas gitu. Oh, nah, jadi padahal belum mengarah ke situ. Belum, cuman tidak. Visual kalau secara awamnya mungkin melihat seperti kayak ganas. Ganas gitu, gitu. Nah kan jadi setelah kita periksa sama kita, oh itu adalah mastitis spesifik ya. Memang tuberkulosis itu sebenarnya definitifnya adalah ditemukannya kuman TBC ya. Harusnya itu ditemukan DNA-nya, kumannya dikultur, di segala macam. Ternyata di tumor bisa ada TBC dokter ya. Saya pikir hanya ada di rongga. Di payudara. Iya. Ternyata hanya ada di kayak penyakit TBC kerongkongan itu atau batuk gitu kan. TBC sama kan namanya. TBC dokter? itu ada TBC paru, ada TBC ekstra paru, luar paru. Ini ekstra jadi paru. ada namanya TBC usus, TBC payudara, TBC tulang. Mungkin pernah dengar? Pernah. TBC tulang, benar. TBC kelenjar. Nah, itu paling banyak adalah TBC kelenjar. Nah, itu banyak kasusnya dikirim ke kita. Walaupun sebenarnya begini, kalau TBC itu kan harusnya dikultur ya. Diagnosisnya ditemukan kuman kan. Cuma susahnya kalau batuk kan bisa kita kultur, bisa cuma kalau misalnya dari jaringan gimana cara mengulturnya itu kan susah. Nah, itu makanya memerlukan klinis memerlukan bantuan dari PA untuk menegakkan diagnosis itu. Mohon izin dokter, tampaknya ada yang bergabung bersama kita, saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? MPD. Masya Allah, terima kasih Pak. Dengan siapa di mana Pak? Ya ditebak aja Pak Yudi mungkin. Baik Pak Yudi, di mana Pak? Ya, habis masyarakat Jambi ini 635.100 jiwa. Baik. Loh kok tiap interaktif Pak Yudi terus? Oh baik. Kita saya mengimbau ke masyarakatnya harus melek interaktif ya. Baik Pak Yudi, terima kasih sudah selalu bergabung dalam program Acara Hidup Sehat. Harus di depan bicara. Baik Kak. Silakan Pak, langsung saja pertanyaannya Pak. Saya coba akan memanfaatkan waktu singkat ini, Ibu dokter virus kalau nggak salah. Benar, ahli cairan kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Jadi tadi secara singkat, mudah-mudahan padat ya apa yang saya dengar itu berkaitan dengan cairan yang akan diperiksa, berkaitan juga dengan persoalan penyakit yang berat, artinya penyakit yang kronis. Dan itu kalau cuma bisul nggak boleh diperiksa. Nah berkaitan dengan persoalan kronis ini, tentu kan kita harus bertanya masyarakat, apakah ada rujukan lagi ke kota yang lebih besar? Saya ragu di Jambi ini. Ya, karena peralatan saya ragu, karena banyak prodi kesehatan itu yang tidak memenuhi persyaratan teknologinya. Nah, jadi kalau memang dirujuk tentu persoalan ini kan menjadi panjang ceritanya. Nah, mungkin penjelasan cairan-cairan yang mungkin membutuhkan pemeriksaan medis secara laboratorium. Nah, ini takut sekali saya rujuk ini. Kesiapan laboratorium sendiri. Kesiapannya Pak. Ya saya ragu. Nah, Jambi ini ya kota terjauh, tertinggal menurut saya. Bayangkan dari Pekanbaru ke Jambi jauh, dari Padang jauh. Ini Palembang harapan ada tol. Makanya gubernurnya harus lompatannya lebih tinggi.
Ya, Riau apalagi Pekanbaru, Babel. Iya. Jadi kita ini jauh, Bu, di Jambi. Jangan salah, maka destinasi wisata itu nggak berkembang. Jauh infrastruktur. Yang termasuk kesehatan ini banyak kalau saya mau sikapi rumah sakit umum itu yang ketinggalan teknologinya. Masuk mata itu kan. Nggak ada USG mata, yang ada katarak yang ada retina, nggak ada glaukoma, nggak ada, apalagi tarak, apalagi ahlinya. Sementara mata-mata ini banyak sekali, 635.100 jiwa yang harus disikapi oleh rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Nah, mohon penjelasan, Bu. Mudah-mudahan masyarakat tidak merujuk-rujuk gitulah dengan penyakit yang kronis ditemukan cairan-cairan berindikasi, misalnya virus atau kanker dan sebagainya. Baik. Nah, ini takutnya saya salah-salah ya gagal operasinya. Iya, baik Pak Yudi. Ya takut aja saya. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan secara leks spesialis dapat didengar dan dirasakan oleh masyarakat khususnya Jambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Pak Yudi, terima kasih telah bergabung dalam program Cara Hidup Sehat. Wah, luar biasa sekali pertanyaan Pak Yudi nih ya, Ibu Dokter ya. Nah, mohon izin nanti sebelum dijawab oleh Ibu Dokter Fairuz, kita jeda iklan terlebih dahulu ya, Bu Dokter, biar pemirsa semakin penasaran dengan jawaban dari Dokter Fairuz. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Fairuz, spesialis anatomi patologi. Anatomi. Terbalik ya, patologi anatomi. Nah, ini aja masih balik ya Dokter ya. Tapi luar biasa sekali nih edukasi pada hari ini. Dan tadi juga telah bergabung bersama kita Pak Yudi, yang beliau memang sangat memperhatikan sekali nih untuk program Hidup Sehat nih Dokter. Yang mana tadi mungkin dia membaca tema kita mengenai cairan dan juga mengenai tes laboratorium yang bisa menentukan arah penyakit ini. Nah, sampailah Bapak Yudi tadi juga membahas tentang perujukan. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu Dokter, mungkin bisa dibuka cakrawala pemikiran untuk pemirsa TVRI Jambi tentang seperti apa penyakit yang memang melalui patologi anatomi ini. Silakan Dokter. Ya baik, patologi anatomi ini nggak hanya cairan ya, tadi kan sebenarnya adalah jaringan juga, operasi juga. Tentu kita di Jambi ini untuk pemeriksaan dasar itu sudah cukup lengkap ya. Sudah ya, pemeriksaan sudah terfasilitasi cairan, ya Dokter ya. Untuk untuk pemeriksaan jaringan ya. Nah, bahkan untuk pemeriksaan panel imunohistokimia kayak untuk sampel kanker payudara itu kita sudah bisa dilaksanakan di Jambi ya, untuk penentuan regimen kemoterapinya. Nah, ada beberapa memang sampel yang harus dilanjutkan ya. Ada memang misalnya kita itu memerlukan pemeriksaan efisi, misalnya kanker paru nih, diperiksa dari sampel cairan paru-paru atau cairan efusi. Itu harus diperiksakan EFGR. EFGR itu adalah pemeriksaan menggunakan teknologi lebih tinggi lagi dengan PCR dan segala macam gitu nah ya. Yang dimana kalau untuk penambah BPJS dia coveragenya kan tipe A ya. Iya, kita kan di sini nggak ada tipe A. Klasifikasi rumah sakit. Kemudian untuk peralatan itu memang jadi begini. Kalau di rumah sakit rujukan seperti Darmais atau rumah sakit RSCM itu kan gimana ya? Jumlah pasien itu kan banyak. Seluruh Indonesia tentunya kan. Seluruh Indonesia kan. Jadi di laboratorium ini kita tuh sangat menentukan jumlah sampel ya. Jadi semakin saling menutupi gitu. Misalnya gini, antara 2 pasien yang jalan dengan yang 10 itu kan sama aja. Betul. Perhitungan kalau kita masalah biaya gitu kan. Betul. Itu sama. Nah, kalau di rujukan itu kan memang banyak seluruh Indonesia misalnya gitu. Nah, kan itu dia bisa sekali running tuh bisa menutupi cost jadi gitu. Itu berpengaruh ke itu situ. Berpengaruh. Misalnya Jambi saja misalnya gitu 1 hari hanya 2 yang diperiksa FGR itu kan tidak menutupi cost. Betul. Nah, tentu saja itu nanti harus lebih efisiennya kita kirimkan sampelnya. Dan di PA ini, di patologi anatomi ini kita nggak menuju pasiennya, cuma sampelnya aja. Jadi sampelnya kita kirimkan ke
laboratorium patogenatomi misalnya di RSCM, misalnya tadi misalnya kanker kelenjar getah bening, memerlukan misalnya panel limfoma yang lebih komplit gitu ya, itu kita kirimkan. Cuma sampelnya aja yang kita kirimkan, pasti tetap di Jambi. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya dari Jakarta, nanti kita kirimkan lagi ke dokter spesialisnya. Misalnya pemeriksaan tadi cairan, misalnya Pak Yudi gitu ya, misalnya kanker paru-paru nih, mau diperiksa cairan paru-parunya, apakah ini EFGR-nya atau PDL1-nya gitu ya, ada istilahnya itu. Kami kirimkan misalnya ke Jakarta, ke RSCM, atau ke Darmais, atau ke Kalgen gitu ya, di Jakarta ya. Nanti sampelnya kita kirim, nanti dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu dia akan kirimkan hasil pemeriksaannya. Jadi kalau untuk dokter PA tidak merujuk pasien. Tidak merujuk pasien, jadi sebenarnya lebih enak kita karena yang dikirimkan hanya sampelnya aja. Tapi memang informasi yang diberikan oleh dokter PA sangat berarti sekali dan sangat penting. Iya, gitu ya, jadi sebenarnya itu lebih untuk kami di PA sebenarnya lebih enak kalau untuk merujuk ya. Jadi pasien nggak perlu repot. Iya benar. Karena kita yang akan mengirimkan ini. Kalau misal BPJS dia sebagai rujukan parsial namanya itu ya, mungkin ya. Iya, baik dokter. Jadi itu jawaban dari pertanyaan Pak Yudi tadi ya, karena untuk dokter PA tidak ada merujuk pasiennya. Jadi lebih kepada sampel apa yang telah diambil, kemudian baru dimintakan untuk rumah sakit yang lebih fasilitasnya atau yang lebih mendukung lah ya untuk mengetahui seperti apa penyakit tersebut. Nah, baik dokter. Ya, itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Yudi ya, dokter ya. Baik dokter, terakhir nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Tadi kan dokter di awal menjelaskan tentang dokter adalah ketua dari himpunan dokter PA, patologi anatomi. Nah, saya menarik ini, saya ingin tahu organisasi ini seperti apa giatnya dokter, atau fokusnya seperti apa sih kalau untuk dokter dari patologi anatomi ini, terutama dalam organisasi ini. Silakan dokter. Tentu saja kami dari PDSPA cabang Jambi, PDSPA, Persatuan Dokter Spesialis Patologi Anatomi cabang Jambi. Iya, baik, siap dokter. Kami sudah mempunyai beberapa program kerja juga ya. Salah satu adalah pengabdian pada masyarakat. Oh iya, tentunya dokter ya. Kami beberapa tahun ini, setiap tahun kami selalu mengadakan pengabdian masyarakat, misalnya penyuluhan tentang kanker payudara, tentang deteksi dini kanker leher rahim yang pap smear itu gitu ya. Nah, itu kami lakukan kemarin pernah di Batanghari, kemudian di Desa Marusebo, itu udah beberapa kali. Kemudian kami di Tembesi, di Dubulian, kemudian di Tembesi pernah juga gitu ya. Berarti seprovinsi ya, bukan hanya di kota Jambi saja, sampai ke daerah-daerah. Sampai ke daerah kami melakukan, jadi kami dokter PA melakukan penyuluhan gitu ya, penyuluhan kepada masyarakat, edukasi, bahkan pemeriksaan juga gitu ya terhadap kepada masyarakat gitu. Nah, terus kami juga melakukan pelatihan ya, pelatihan penanganan sampel ke perawat. Jadi gini, sampel itu dokter itu akan menyerahkan ke perawat untuk dikirimkan nih ke PA. Jadi nanti yang mengelola sampel itu awal adalah perawatnya yang terima sampel dari dokter kan. Nah, kami melatih perawat ini supaya bisa memproses pengiriman itu dengan baik gitu. Menjaga lah ya, menjaga amanahnya gimana supaya tidak rusak. Pas nyampe di kita itu sampel itu udah dilakukan proses dengan baik, sehingga kami juga bisa melakukan prosesnya dengan baik juga dan hasilnya nanti akan baik. Baik dokter, luar biasa sekali berarti ya. Penting sekali berarti organisasi ini bisa mengedukasi ya, baik itu pasiennya juga, kan dokter bisa ketemu langsung juga ya, dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang mensupport bagaimana suksesnya kinerja dari dokter PA tadi. Wah, luar biasa sekali dokter. Mohon izin dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Kami mohon kesimpulannya pada program acara besar kita pada hari ini. Silakan dokter. Ya, jadi patologi anatomi itu adalah salah satu pemeriksaan penunjang ya, penunjang untuk dokter klinis dalam penegakan diagnosis, yang selanjutnya juga akan menentukan nanti terapi apa yang akan diambil oleh dokter klinis ya, baik itu dokter bedah, dokter kebidanan, dokter anak, dokter penyakit dalam gitu. Jadi kami ini PA itu sama dengan radiologi, sama dengan patologi klinik, yang mungkin orang awam banyak yang belum tahu ya. Benar, kemudian kami juga membantu dalam deteksi dini seperti pemeriksaan pap smear ya, untuk mendeteksi ada tidak arah prekanker atau sel kanker di hapusan dari leher rahim. Kemudian
kami dari perhimpunan juga melakukan pengabdian masyarakat ya, ke masyarakat, mengedukasi gitu, seperti sadari gitu ya, kemudian pap smear, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat, pengolahan sampel dan jaringan yang benar ke tenaga-tenaga nakes. Betul. Yang lain gitu. Baik dokter, luar biasa sekali dokter, terima kasih edukasinya dan juga terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi tentunya untuk program acara Hidup Sehat. Pokoknya tetap hidup sehat ya dokter ya. Ini memang pesan yang akan selalu dibawa oleh program Hidup Sehat yang mana setelah kita hadirkan narasumbernya, pemirsa juga semakin hidup sehat lagi. Baik dokter, baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.